Shalom saudara. Bicara kata menebus berarti kita membayar sesuatu harga untuk mengambil kembali sesuatu yang menjadi milik kita. Contoh ilustrasi kita, misalkan kita mempunyai sesuatu barang yang digadaikan di suatu lembaga pegadaian. Terus kita menebus, berarti kita membayar sesuatu harga kepada lembaga tadi sehingga kita bisa mendapatkan kembali barang yang kita miliki. Itu arti kata menebus. Mungkin kita sering salah kaprah atau salah pengertian antara kata menebus dengan kata mengampuni. Yesus menebus kita. Berarti Yesus membayar sesuatu harga agar kita yang awalnya menjadi miliknya Dia kembali menjadi milik Kristus. Coba kita telusuri lebih dalam tentang tema tersebut. Hal yang pertama, apakah itu penebusan? Arti kata menebus umumnya adalah membayar harga untuk membebaskan atau memulihkan sesuatu. Di dalam perjanjian lama, kata gawal berarti menebus, membebaskan, memulihkan hak milik. Kita lihat di Imamat 25 ayat 25. Contoh dalam perjanjian lama kita lihat di dalam kasus Rut dan Boas. Rut yang adalah menantu dari Naomi ditebus oleh Boas yang merupakan saudara dari Naomi. Di sini kita lihat ada satu penebusan yang dilakukan oleh Boas menurut hukum Taurat, menebus Rut menjadi istrinya. Itu kata penebusan. Kita lihat contoh kasusnya di dalam kasus Rut dan Boas ini. Dari situ kita bisa melihat bahwa kata penebus itu memang berarti membebaskan atau memulihkan sesuatu gitu. Dalam perjanjian baru, kata lutron, apolutrosis dari bahasa Yunani ini berarti pelepasan dari hukuman dengan harga yang dibayar. Definisi dari kata penebus itu juga tetap sama. Kita lihat di Efesus 1 ayat 7. Nah, kalau kita lihat dari arti kata penebusan itu, kita lihat Yesus di sini kita garis bawahi sebagai penebus. Di Markus 10 ayat 45, kita lihat karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Di sini kita lihat Tuhan sendiri mendeklarasikan bahwa Dia datang ke dunia ini menjadi tebusan bagi semua orang, bagi banyak orang di sini. Tentunya orang-orang pilihan Tuhan. Terus pertanyaan selanjutnya itu, kalau misalkan kita analogikan, kita yang adalah milik Kristus dari awal, terus kita diambil alih kepemilikannya oleh sesuatu dalam hal ini, sehingga Tuhan harus menebus kita dari sesuatu tersebut. Pertanyaannya, sesuatu itu apa? Di Yohanes 8 ayat 34, kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa." Di sini kita lihat semenjak kejatuhan manusia di dalam dosa, berarti kita diperhamba oleh dosa. Jadi status awal manusia yang diciptakan Tuhan, yang menjadi milik Allah pada awalnya, berganti alih
menjadi hamba dari dosa. Makanya kita itu ditebus dari perbudakan dosa. Jadi karena kejatuhan manusia dalam dosa, maka kita mempunyai status sebagai hamba dosa. Perlulah adanya penebusan. Karena pada awalnya manusia itu diciptakan menjadi miliknya Tuhan, bukan menjadi hamba dari dosa. Terus pertanyaan lanjutan adalah, kenapa kita bisa diperbudak dosa? Itu mungkin pertanyaan yang menarik yang perlu kita renungkan. Ada dua hal yang menjadi dasar mengapa kita bisa diperbudak oleh dosa. Hal yang pertama, kita memiliki dosa warisan. Kalau kita bicara tentang dosa adalah sesuatu yang kita miliki, ya inilah. Kita ini pada awalnya memiliki. Kita tidak bisa pungkiri bahwa semua orang yang ada di dalam dunia, keturunan Adam dan Hawa, memiliki dosa warisan. Roma 5 ayat 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Bicara tentang kejatuhan manusia dalam dosa, bagaimana manusia mengambil buah pengetahuan yang baik dan jahat, sehingga apa yang menurut mereka masing-masing adalah yang baik, itu yang mereka lakukan. Contoh Kain dan Habel, kita lihat bahwa bagaimana Kain karena tidak diindahkan korbannya, dia menjadi iri kepada adiknya. Iri hati yang timbul, menurut dia itu adalah sesuatu yang baik atau yang benar. Tapi karena kebenaran yang berasal dari diri kita sendiri, dari diri manusia, membuat Kain akhirnya membenarkan bahwa dia membunuh adiknya itu adalah sesuatu yang benar menurut pemikiran dia. Karena hal tersebutlah, itulah yang menyebabkan kita sebagai keturunan Adam tidak bisa dipungkiri bahwa kita semua memiliki natur sebagai manusia yang berdosa dari awal. Itu yang disebut dosa warisan. Itu hal yang pertama, mengapa kita bisa diperbudak oleh dosa. Hal yang kedua, dosa perbuatan yang berasal dari keinginan hati yang cenderung berbuat jahat. Kalau kita bicara tentang kejatuhan manusia yang pertama kali, kita lihat Hawa digoda oleh ular. Dia mempunyai keinginan dari dalam hatinya karena melihat atau pertama kali digoda oleh ular atau iblis dalam hal ini, melihat bahwa buah itu baik adanya. Terus ada keinginan untuk menjadi sama seperti Allah. Sehingga dari dalam hatinya keinginan tersebut dia buahi dengan satu perbuatan. Dia mengambil buah tersebut dan memakannya bersama-sama dengan Adam. Tidak bisa kita pungkiri bahwa dosa perbuatan itu berasal dari keinginan hati. Yang jadi masalah, hati kita yang telah terdistorsi oleh dosa itu cenderung berbuat kejahatan. Kilas balik tentang peristiwa Nuh, bagaimana Tuhan menghukum manusia lewat air bah. Itu satu bukti bahwa manusia itu hatinya cenderung berbuat jahat. Yeremia 17 ayat 9, betapa liciknya hati. Lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Natur hati kita cenderung berbuat kejahatan. Hati yang licik daripada segala sesuatu.
yang bisa kita sembunyikan dari dalam, atau kita sembunyikan dari orang lain, tapi dari dalam hati kita sendiri sebenarnya ada satu kelicikan yang mungkin orang lain tidak bisa melihatnya. Itu hal yang kedua. Jadi kalau kita bicara tentang kenapa kita bisa diperbudak oleh dosa, ada dua hal tersebut yang menyebabkan mengapa kita diperbudak oleh dosa. Sehingga natur kita sebagai manusia adalah natur manusia yang berdosa. Selain hal tersebut, ada dua hal lain yang menyebabkan, yang memperkuat bagaimana kita bisa lebih diperbudak oleh dosa. Ada hal yang lain. Hal yang lain adalah keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup adalah akar dari dosa. Kita lihat di 1 Yohanes 2 ayat 16, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ada tiga hal yang Yohanes lihat sebagai tiga akar mengapa kita bisa melakukan dosa. Coba kita bandingkan dengan pencobaan Yesus di padang gurun. Hal yang pertama, mengubah batu menjadi roti, itu adalah keinginan daging. Hal yang kedua, iblis membawa Yesus di atas bukit dan menunjukkan semua kemegahan dunia. Itu adalah keinginan mata buat kita. Dan ketiga, Yesus dibawa ke atas bumbungan bait Allah dan disuruh untuk melompat dari bait Allah. Karena dia anak Allah, malaikat pasti akan menantang dia, memegang dia supaya tidak jatuh. Itu menjadi satu keangkuhan hidup buat kita. Coba kita renungkan dari keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Mungkin kalau orang dunia kita berkata harta, tahta, dan wanita. Itu mungkin jadi satu tujuan bagi banyak orang yang hidup di dalam dunia. Apa yang kita kejar? Kita kejar uang. Kita kejar kekuasaan. Atau kita kejar keinginan daging kita. Kita puaskan keinginan daging kita. Itu mungkin satu tujuan-tujuan yang orang-orang dunia ini sering digembar-gemborkan bahwa itu menjadi satu tujuan yang harus kita raih di dalam kehidupan ini. Hal-hal tersebut juga menjadi satu akar, satu penyebab mengapa kita bisa lebih diperbudak lagi oleh dosa ini. Dari akar-akar dosa yang ada, bahkan menjadi satu tujuan kita hidup di dalam dunia. Itulah yang lebih memperparah keadaan tersebut. Hal yang selanjutnya adalah iblis menggoda manusia untuk berbuat dosa. Contoh kasus Hawa yang digoda oleh ular atau iblis. Itu mungkin jadi satu contoh nyata bahwa keberadaan iblis yang menggoda manusia untuk berbuat dosa itu tidak bisa kita pungkiri. 1 Petrus 5 ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Iblis hanya bisa menggoda atau membisikkan sesuatu dalam pikiran kita bahwa hal-hal tersebut itu membuat kita memunculkan satu keinginan dalam hati kita. Seperti kasus Hawa, itu godaan dari iblis itu pula lah yang menyebabkan bagaimana kita bisa lebih diperbudak oleh dosa tersebut. Kita harus berjaga-jaga. Iblis hanya sebatas menggoda, tapi tidak bisa menguasai kita. Dia hanya bisa menggoda, mempengaruhi pemikiran-pemikiran kita.
hingga akhirnya muncul keinginan dari dalam hati kita dan kita buahi dengan satu perbuatan yang menghasilkan dosa. Itu hal yang mungkin kita bisa lihat dari perbudakan dosa, bagaimana kita tidak dapat kita dengan kekuatan kita sendiri bisa lepas dari perbudakan dosa tersebut. Dosa yang benar-benar mengikat kita. Nah, dari perbudakan dosa ada satu penebusan yang Tuhan Yesus lakukan. Penebusan itu dibayar dengan satu harga, yaitu darah Kristus yang tertumpah di atas kayu salib. Kenapa darah? Darah adalah nyawa. Kita lihat di Imamat 17 ayat 11. Karena nyawa makhluk ada dalam darahnya. Dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu. Karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Untuk mengganti nyawa, ya digantilah dengan nyawa. Makanya kalau kita bicara tentang suatu harga, tidak bisa kita pungkiri bahwa darah Kristus yang tercurah di atas kayu salib itulah yang menjadi harga penebusan kita dari perbudakan dosa. 1 Petrus 1 ayat 18, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Kristus yang tertumpah darahnya atas kayu salib itu seperti darah anak domba. Ada satu nyawa yang menjadi harga satu penebusan bahwa kita yang asalnya terikat dalam perbudakan dosa dibayar dengan satu harga, sehingga dengan darah tersebut kita bisa diambil kembali oleh Kristus sebagai miliknya. Kita telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Kita garis bawahi. Cara hidup yang sia-sia yang kita warisi. Yang kita dapat warisan dari nenek moyang kita. Cara hidup yang sia-sia. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kita memaknai arti penebusan? Tadi kan kita bicara tentang penebusan, berarti darah Kristus sebagai harga membuat kita lepas dari perbudakan dosa sehingga kita bisa menjadi kepemilikan dari Allah atau dari Kristus itu sendiri yang menjadi penebus kita. Terus bagaimana kita memaknai arti penebusan itu? Di 1 Petrus 1 ayat 18 tadi kita lihat tebus dari cara hidup kita yang sia-sia. Kita garis bawahi bahwa kita dengan mengalami penebusan berarti kita harus mengubah cara hidup kita sendiri. Berarti kalau kita mengubah cara hidup kita, berarti kita juga memaknai arti penebusan yang Tuhan Yesus lakukan. Kalau kita sudah ditebus dari perbudakan dosa, berarti ada beberapa hal. Hal yang pertama,
kita tidak lagi dimiliki oleh dosa. Itu yang pasti udah terlihat kan dari tadi kan, hamba dosa, bahwa kita itu secara natural manusia ada berdosa sehingga kita dimiliki oleh dosa pada awalnya. Terus kita lihat di 1 Korintus 6 ayat 20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Telah dibeli, awalnya dimiliki oleh dosa, dibeli dengan satu harga penebusan, berarti kita dimiliki oleh Kristus. Di sini kita bisa lihat, kita tidak hidup untuk diri kita sendiri, tetapi kita hidup untuk memuliakan Tuhan. Di sini di 1 Korintus 6 ayat 20, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jaga kekudusan hidup kita. Itu sesuatu hal yang memuliakan Tuhan. Jangan kita hidup untuk diri kita sendiri. Natur dosa adalah untuk mementingkan diri kita sendiri. Tapi dengan kita yang telah ditebus, berarti hidup kita gunakan untuk memuliakan Tuhan. Hal yang kedua, dosa bukan lagi identitas kita. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ada satu identitas baru buat kita. Kita adalah ciptaan baru. Di sini kita bisa berkata kepada dosa, kita bisa berkata tidak kepada dosa. Kita adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Karena kita ada di dalam Kristus. Hal yang ketiga, kita hidup dalam kemenangan atas dosa. Galatia 5 ayat 16. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Roh Kudus yang Tuhan curahkan, Tuhan anugerahkan kepada kita sebagai penolong untuk hidup kita. Itulah yang memampukan kita bahwa kita bisa hidup benar, tidak terikat lagi dengan keinginan daging kita. Hidup oleh Roh Kudus, menuruti keinginan Roh, sehingga keinginan Roh tersebutlah yang akan lebih kuat, sehingga keinginan daging kita semakin lemah, satu sisi itu ada dua sisi kalau kita bicara tentang keinginan roh dan keinginan daging. Kalau kita lebih memperkuat keinginan roh kita, maka keinginan daging kita semakin lemah. Tapi kalau kita semakin memperkuat keinginan daging kita, maka keinginan roh kita akan semakin lemah. Itu dua sisi yang mungkin berkontradiksi, sisi satu yang dengan sisi yang lain, tapi kita harus bisa memperkuat bagian mana yang seharusnya kita perkuat. Dengan hal tersebut berarti kita dosa tidak bisa lagi menguasai, karena kita punya kuasa untuk hidup benar lewat Roh Kudus yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kita. Hal yang keempat, hal yang terakhir, ini juga jadi satu berita yang luar biasa menurut saya, karena kita dipanggil untuk hidup sebagai anak Allah. Bicara dengan penebusan, Tuhan yang telah menebus kita dari perbudakan dosa, kita yang menjadi milik Kristus. Kristus sebagai yang sulung dari Allah, anak Allah, dan kita adalah anak-anak Allah.
Roma 8 ayat 15, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Kita punya hak istimewa sebagai seorang anak. Hak untuk berdoa, menyembah, berjalan bersama Bapa. Itu yang mungkin satu berita yang menarik, suatu berita yang luar biasa. Awalnya kita diperbudak oleh perbudakan dosa, atau kita menjadi hamba dosa, tapi ditebus oleh satu harga, oleh darah Kristus, berganti menjadi kepemilikan sebagai miliknya Tuhan. Kita bukan dianggap sebagai hamba lagi, tetapi kita diberikan status yang baru, yaitu sebagai anak Allah. Itu mungkin satu berita yang luar biasa. Kalau kita renungkan, kita maknai arti penebusan Kristus, bagaimana darahnya tercurah di atas kayu salib, itu mungkin menjadi satu berita, satu pesan yang luar biasa. Kita yang seharusnya sebagai seorang hamba dosa, tidak layak, tidak mempunyai arti dalam hidup kita, Tuhan tebus, Tuhan angkat menjadi sesuatu yang layak dan berarti di hadapan Tuhan. Bahkan kita memiliki status sebagai seorang anak. Bukankah itu sesuatu yang luar biasa? Suatu berita yang benar-benar luar biasa. Puji Tuhan, coba kita maknai arti penebusan Kristus tersebut. Puji Tuhan, saya cukupkan sekian renungan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.